Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, melanjutkan perkuliahan kita mengenai konsep etika dalam ranah filsafat ilmu pengetahuan. Jadi, dalam perkuliahan ini tujuannya adalah mahasiswa dapat mengaplikasikan konsep etika dalam ranah ilmu filsafat ilmu pengetahuan dengan mempelajari pengertian dari etika itu sendiri, objek dalam mempelajari etika, dan aliran-aliran dalam etika. Materi yang ada dalam perkuliahan ini saya ambil dari buku Dr. Andes A. Susanto MPD, itu Filsafat Ilmu. Kalian bisa membaca di situ akan lebih lengkap dan bisa lebih banyak informasi yang diperoleh. Baik, kita mulai dari pengertian dari etika itu sendiri. Jadi etika sering juga disebut sebagai filsafat perilaku atau disebut juga dengan istilah nilai. Jadi ada juga yang menyebut etika ini dengan istilah filsafat moral, yaitu cabang dari filsafat yang membicarakan tentang perilaku manusia dengan penekanan pada hal-hal yang baik dan buruk. Jadi dengan kata lain, etika adalah ilmu yang membahas tentang perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pemikiran manusia. Etika merupakan ilmu tentang tingkah laku manusia yang berkenaan dengan ketentuan tentang kewajiban, kebenaran, kesalahan, maupun kepatuhan, dan ketentuan tentang nilai, kebaikan, dan keburukan. Dalam mempelajari etika, ini kita sangat penting untuk memperoleh konsep yang benar mengenai penilaian baik dan buruk manusia, sebatas pemahaman pemikiran manusia dalam menggunakan norma baik dan buruk, terlepas dari sumber wahyu agama yang ada dalam kitab-kitab suci sebagai sumber norma ilahi. Jadi di sini etika lebih cenderung bersifat analisis daripada praktis dan bekerja secara rasional. Etika merupakan ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika dirumuskan dalam 3 hal, yaitu yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Yang kedua adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Menanggapi 3 pengertian etika tersebut, jadi seorang bernama Bertens juga mengemukakan bahwa etika dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Jadi di sini kita sebut sebagai sistem nilai dalam hidup manusia, perseorangan, atau hidup bermasyarakat, misalnya etika orang Jawa, etika agama Buddha, dan lain sebagainya. Ada juga etika yang dipakai dalam perkumpulan, misalnya ada istilah kode etik guru, kode etik dokter, kode etik advokat. Ada juga etika yang dipakai dalam arti ilmu yang baik atau buruk. Di sini sama dengan filsafat moral. Etika disebut sebagai ilmu normatif, maka dengan sendirinya berisi tentang norma-norma dan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya kita juga nantinya akan mengenal istilah deskriptif etik, normatif etik, dan filosofis etik. Ya, deskriptif etik menggambarkan suatu lukisan tentang etika atau gambaran tentang etika. Kemudian normatif etik itu merupakan etika agar seorang dapat dikatakan bermoral, sedangkan filosofi etik itu lebih bersifat filsafat, yaitu memiliki kebenaran. Jadi etika normatif lebih memberikan dan menetapkan ukuran-ukuran tentang kaidah yang mendasari pemberian tanggapan atau penilaian terhadap baik dan buruk perbuatan manusia. Kemudian seseorang harus ikut melibatkan diri dan aktif dalam menilai perilaku dari manusia itu sendiri. Kemudian di sini pada prinsipnya
Etika meliputi 3 macam, yaitu yang pertama, etika sebagai ilmu, yaitu kumpulan tentang kebajikan, tentang penilaian dari perbuatan seseorang. Kemudian etika dalam domain ini banyak dikaji dalam dimensi agama, yaitu misalnya dalam kajian mengenai akidah. Kemudian yang kedua adalah etika dalam arti perbuatan, yaitu perbuatan kebajikan. Misalnya seseorang dikatakan etis apabila orang itu berbuat kebaikan atau kebajikan. Pada bagian ini etika dimaknai sebagai etiket, kaidah, atau akhlak. Kemudian yang ketiga adalah etika sebagai filsafat yang mempelajari mengenai pandangan-pandangan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Jadi etika pada kajian filsafat ini sangat menarik perhatian para filosof dalam menanggapi makna etika secara lebih serius dan mendalam, sebagaimana yang dikemukakan oleh Aristoteles dalam bukunya Etika Nikomachia. Ia menjelaskan tentang etika dalam 2 hal penting, yaitu terminus technius, yaitu etika dalam hal ini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah perbuatan atau tindakan manusia, dan kedua adalah etika sebagai manner and custom, yaitu etika sebagai tata cara dan kebiasaan yang melekat pada kodrat manusia. Kemudian etika kita bisa dibedakan menjadi 4 kriteria. Yang pertama adalah etika merupakan prinsip-prinsip moral yang termasuk ilmu dari tentang kebaikan, tentang hak, yaitu di sini misalnya tentang morality, terus tentang ilmu ya kebaikan atau ilmu tentang asal muasal hak manusia atau human rights seperti itu. Kemudian etika sebagai pedoman perilaku yang diakui berkaitan dengan memperhatikan bagian utama dari kegiatan manusia. Yang ketiga adalah etika sebagai ilmu yang mengkaji tentang watak manusia yang ideal dan prinsip-prinsip moral sebagai individual. Yang keempat, etika juga merupakan ilmu mengenai suatu kewajiban. Selanjutnya kita akan bahas mengenai objek etika. Pujawiyatna pada tahun 1990 mengungkapkan bahwa yang menjadi objek etika adalah yang pertama tindakan manusia. Jadi manusia itu dinilai oleh manusia lain melalui tindakannya, seperti dinilai menurut indah tidaknya maupun menurut baik buruknya tindakan yang dia lakukan. Faktor kesengajaan juga bisa berpengaruh pada penilaian baik dan buruk yang disebut sebagai penilaian etis atau moral. Walaupun tidak mudah kita dalam menentukan ini sengaja atau tidak, maka yang jelas bahwa pengetahuan bahwa orang bertindak dan ada pilihan terhadap tindakan tersebut merupakan bagian dari tindakan manusia. Singkatnya adalah di sini, objek material etika ialah manusia, sedangkan objek formalnya adalah tindakannya yang dilakukan dengan sengaja. Yang kedua adalah kehendak bebas. Kalau tidak ada kesengajaan, pada prinsipnya tidak ada baik dan buruk. Kesengajaan ini minta adanya pilihan, dan pilihan berarti adanya penentuan dari pihak manusia sendiri untuk bertindak atau tidak bertindak. Penentuan manusia sebagai bagi tindakannya itu disebut sebagai kehendak atau kemauan. Jadi kalau hendak diadakan dengan etis harusnya ada kehendak yang dapat memilih atau kehendak bebas. Kemudian muncul beberapa pertanyaan, betulkah manusia memiliki kehendak bebas? Ia sungguh-sungguh memiliki
dapat memilih kalau ia melakukan suatu tindakan. Nah, kehendak bebas itu sebenarnya tidak ada. Demikianlah dalam tindakannya manusia mendapat pengaruh dari luar sehingga tertentukanlah tindakannya dan tidak ada pilihan dari pihaknya. Jadi demikian kehendak bebas sebenarnya tidak ada. Nah, itu ada beberapa aliran filsafat juga mengatakan demikian. Yang kemudian adalah determinisme, aliran yang mengingkari adanya kehendak bebas dalam filsafat. Itu disebut sebagai determinisme. Dibedakan menjadi dua, yaitu determinisme materialisme, yang kedua adalah determinisme religius. Materialisme ini berhubungan dengan apa yang ada, yang sungguh-sungguh ada, materi yang sebagai kesungguhan. Materi adalah di sini pandangannya terhadap dunia dan alam hanya menerima dunia dan alam seperti tampaknya saja. Bagaimana dengan determinisme religius? Di sini tidak menerima kehendak bebas dari manusia, karena di sini ada Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Jadi tingkah laku manusia ini sudah ditentukan oleh Tuhan manusia seperti semua kejadian di dunia ditentukan olehnya. Kalau tadi di definisi materialisme, bakat dan warisan dari seorang manusia itu dianggap tidak ada sehingga anak dapat belajar apa saja, disajikan sesuatu tertentu akan menghasilkan reaksi tertentu. Jadi sikap ini seperti memesinkan manusia. Jadi dengan kata lain, daya memilih dari manusia ini tidak ada, ya. Yang selanjutnya adalah ada kehendak bebas. Di sini adakah manusia memiliki kehendak bebas yang mungkin memilih dalam tindakannya atau boleh juga dimajukan secara lebih sederhana, adakah kesengajaan pada manusia? Jadi, kajian yang diutarakan di sini adalah kehendak bebas dalam arti kemampuan memilih kalau ia melakukan suatu tindakan. Biasanya kalau orang mengatakan bebas itu maksudnya ia bebas dari sesuatu. Kita telah memperjuangkan kemerdekaan, maksudnya kita berusaha dengan segala upaya mencapai kebebasan dari tindasan dan kekangan, dari penjajahan, misalnya seperti itu. Kemudian kita melakukan hal tersebut misalnya agar terbebas dari kemiskinan dan kebebasan. Akan tapi kebebasan juga mengandung arti segi positif karena dalam perjuangan upaya kemerdekaan kita hendak mengatur negara kita seperti yang kita kehendaki. Kita dapat mencapai kesejahteraan dan melaksanakan pendidikan terhadap anak kita. Maka di sini kebebasan untuk melakukan tindakan dalam untuk ini ternyata terdapat pilihan-pilihan. Yang selanjutnya adalah gejala-gejala tindakan. Ada tindakan disengaja dan ada tindakan yang tidak disengaja. Kesengajaan menjadi dasar penilaian terhadap kesalahan sama kita. Hal ini terlihat jelas misalnya dalam pergaulan dalam masyarakat, terutama dalam pengadilan. Setelah tindakan tertutup dihubungkan dengan tindakan disoroti oleh pengadilan. Misalnya memang kalau misalnya dia sengaja melakukan suatu kejahatan, maka dia dianggap memang bersalah, seperti itu, ya. Kemudian penentuan istimewa, jika ada kehendak bebas pada manusia, artinya manusia dapat menentukan tindakannya, yaitu dapat memilih. Kemudian tentu saja tidak mengurangi kemahakuasaan Tuhan. Manusia memang terbatas, tapi keterbatasannya itu justru mengistimewakannya. Ia melebihi makhluk lain di dunia sebab ada penentuan istimewa, yaitu dapat memilih. Nah, selanjutnya adalah aliran-aliran dalam etika. Di sini kita mengenal aliran naturalisme, yaitu kebahagiaan manusia didapatkan sesuai dengan kodrat kejadian manusia itu sendiri. Perbuatan yang baik menurut aliran ini adalah sesuai dengan kodrat manusia. Yang kedua adalah aliran hedonisme, yaitu aliran yang mengajarkan bahwa sesuatu dianggap baik bila mengandung kenikmatan bagi manusia. Jadi di sini biasanya orang-orang Barat ya menganut aliran hedonisme.
kita juga bisa mengenal hedonisme menjadi dua cabang, yaitu hedonisme egoistik dan hedonisme universalistik. Kalau egoistik itu menilai sesuatu yang baik adalah yang bertujuan untuk kesenangan dirinya sendiri secara individual. Sedangkan kalau yang universalistik, hal-hal itu baik kalau bertujuan mewujudkan kesenangan umum terbesar. Kemudian yang selanjutnya adalah aliran utilarisme, yaitu menilai baik dan buruknya suatu perbuatan berdasarkan besar kecilnya manfaat bagi manusia. Baik, itu kiranya materi yang mampu saya berikan, yaitu mengenai pengertian dari etika, bahwa kita dalam melakukan sesuatu itu perlu mendasari semuanya itu dengan etika, ya, nilai-nilai baik dan buruk, nilai-nilai yang kita lihat dari sisi tanggung kewajibannya, sisi nilainya. Kemudian di sini yang terlibat dalam etika itu siapa sebenarnya? Yang pertama adalah manusia dan tindakannya itu sendiri. Kemudian adanya kehendak manusia, adanya determinisme, yaitu yang mengingkari kehendak bebas yang sebelumnya. Yang selanjutnya adalah adanya kehendak bebas, gejala-gejala tindakan sengaja atau tidak sengaja, dan yang selanjutnya adalah penentuan istimewa. Baik, kemudian aliran-aliran etika yang barusan saja saya jelaskan, yaitu mengenai aliran naturalisme, hedonisme, dan utilitarisme. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dapat memperoleh ilmu yang bertambah dalam pembelajaran pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.